Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Saya Ferry, kelas pagi C Prodi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak dengan NIM 191041750. Berikut ini saya akan menjelaskan hasil ringkasan dari 3 video yang saya tonton mengenai materi perkuliahan Manajemen Pemasaran Internasional. Baik, kali ini saya akan menjelaskan apa itu pemasaran internasional. Pemasaran internasional yaitu pemasaran yang kegiatannya beroperasi melewati batas-batas lebih dari suatu negara. Alasan perusahaan harus melakukan pemasaran internasional: yang pertama, untuk memperluas pemasaran atau penjualan. 2. Agar perusahaan dapat memperoleh hasil yang diinginkan dan bisa meningkatkan pendapatan negara. 3. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat atau belum mampu diproduksi dalam suatu negara. Dan yang terakhir, dapat menyebarluaskan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Tantangan dalam pemasaran internasional. Yang pertama, perusahaan harus mampu membuat produk sesuai dengan standar pasar yang sesuai dengan keinginan dari individu yang ada di pasar. 2. Perusahaan harus mampu menyesuaikan dengan hukum dan peraturan yang ada di suatu negara tersebut. 3. Kebijakan harga dalam pemasaran internasional. Tahapan untuk menjadi perusahaan internasional. Yang pertama, foreign marketing, yaitu perusahaan yang sudah berhubungan dengan dunia internasional. Akan tetapi, bukan karena inisiatif dari perusahaan tersebut, yang artinya produk perusahaan yang beredar di pasar internasional bukan dengan yang dipasarkan oleh perusahaan, melainkan adanya pelanggaran asing yang langsung datang membeli ke pihak lain yang melakukan eksportir. 2. Foreign marketing, yaitu perusahaan yang memasarkan sendiri barangnya ke pasar internasional, tetapi jika produk tersebut terjadi siklus produksi. Dalam pembahasan jurnal, ada istilah standarisasi dan kustomisasi. Model standarisasi yaitu lebih mementingkan pada efisiensi untuk memperoleh keuntungan, sedangkan model kustomisasi yaitu lebih berfokus pada peningkatan pendapatan untuk meningkatkan keuntungan. Kebijakan dan harga pemasaran internasional. Bagi perusahaan yang menggunakan pendekatan geosentris dalam pemasarannya akan mengadopsi kebijakan harga standar atau standar price, di mana perusahaan menetapkan biaya harga yang sama untuk setiap produk dan layanannya, terlepas di mana produk tersebut akan dijual. Artinya, tidak ada perbedaan antara suatu produk dengan produk lainnya yang dijual di negara yang berbeda. Kebijakan etnosentris, di mana perusahaan akan menggunakan kebijakan dua harga. Perusahaan menetapkan harga untuk pasar domestik dan satu harga lagi akan digunakan untuk pasar internasional. Sedangkan pendekatan polisentris, di mana perusahaan yang menggunakan kebijakan kondisi market. Berapa pendapatan ini harga pasar sangat kompleks, di mana perusahaan memanfaatkan harga pasar untuk memaksimalkan keuntungan di setiap pasar. Ada dua kondisi yang harus dipenuhi perusahaan jika ingin berhasil dengan menggunakan model pendekatan harga pasar. Yang pertama, perusahaan harus menghadapi permintaan yang berbeda atau di kondisi tertentu biaya di negara di mana menjual produknya akan mengalami perbedaan. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh pajak standar hidup, tingkat ketersediaan. Kedua, perusahaan harus mencegah arbitrasi, yaitu perusahaan harus menetapkan harga pasar akan mengungkapkan jika pelanggan dapat membeli produk perusahaan di negara dan harga rendah dan menjual untuk menguntungkan diri yang pada negara dengan harga yang tinggi. Kebijakan harga pasar juga memiliki risiko. Ada 3 risiko yang biasa diterima. Yang pertama, kerusakan nama merek. 2. Pengembangan produk pada pasar abu-abu. Dan yang ketiga, kebencian konsumen terhadap harga yang sangat diskriminatif. Kebijakan promosi dalam pemasaran internasional. Bagi perusahaan yang mengembangkan strategi periklanan harus memperhatikan 3 faktor. Yang pertama, 1. Pesan yang ingin disampaikan. 2.
media yang tersisa untuk menyampaikan pesan. Dan yang terakhir, 3. Sejauh mana perusahaan ingin mengglobalisasikan pesan. Nah, tadi kita telah mendengarkan kebijakan harga-harga dalam pemasaran internasional. Sekarang kita menjelaskan tentang kebijakan dalam pemasaran global. Yang pertama, kita menjelaskan tentang ekspor. Ekspor itu apa? Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Pada saat ini sering digunakan sebagai strategi untuk bersaing di tingkat internasional. Ekspor terbagi menjadi dua, ada ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Ekspor langsung yaitu menjual barang atau jasa melalui perantara atau eksportir yang bertempat di negara lain. Sedangkan ekspor tidak langsung yaitu teknik di mana barang dijual melalui ekspor ke negara asal kemudian dijual oleh ekspor tersebut. Tahap-tahap ekspor. Yang pertama, 1. Identifikasi pasar potensial. 2. Sweep analisis. 3. Melakukan pertemuan dengan eksportir. Yang keempat, lokasi sumber daya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.